Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, dimanapun Anda saat ini berada, selamat malam. Selamat mendengarkan acara Mimbar Kristen pada malam hari ini dengan tema Melekat kepada Tuhan bersama saya Ibu Mardianti. Sebelum saya memulai acara Mimbar Kristen pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu dan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih karunia, damai sejahtera Kau berikan pada kehidupan kami. Kau berikan masih kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu melalui media Radio Republik Indonesia Madiun. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih karunia, berkat dan kesempatan saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memulai acara Mimbar Kristen ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pimpin dari awal sampai akhir, mengurapi setiap hati pendengar-pendengar Radio Republik Indonesia Madiun saat ini mendengar, dan terlebih juga hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin jalannya Mimbar Kristen ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar Republik Indonesia Madiun dimanapun saat ini berada, Shalom. Bertemu lagi kita dalam acara Mimbar Kristen bersama Radio Republik Indonesia Madiun. Gimana saudara? Baik, untuk awal bulan Januari 2002 ini, di minggu yang terakhir saudara, saya berharap semua baik saja, dan puji Tuhan di akhir minggu ini, saya percaya di akhir bulan ini ya saudara ya, saya percaya Tuhan tetap berserta saudara-saudara semua. Haleluya. Saat ini kita akan baca pada ayat kita. Saat ini kita akan mendengarkan tema melekat kepada Tuhan. Dan kita akan baca di dalam Mazmur 91 ayat 14. Hati yang melekat kepada Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, dan maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dikatakan, Ku adalah Allah kita saudara. Hatinya itu kita saudara, dan aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan kita saudara. Aku akan membentenginya. Tuhan akan membentengi kita saudara, sebab ia mengenal namaku. Sebab kita mengenal nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus saudara. Saudara pendengar yang budiman, saat ini seringkali juga kita kalau melihat kehidupan kita saudara ya, seringkali dalam kehidupan ini kita menemukan banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan kita gitu loh saudara. Karena kita manusia saudara, kita ada sifat yang khawatir, atau sesuatu hal itu khawatir saudara. Memang itu manusiawi saudara. Kalau nggak khawatir itu nggak manusia saudara. Walaupun sedikit pasti ada kekhawatiran saudara. Entah itu mungkin dalam pekerjaan kita, di lingkungan tempat tinggal kita saudara, di keluarga kita, dan saudara bahkan di dalam persekutuan gereja, di gereja kita gitu loh saudara. Di dalam Mazmur 91 tadi saudara, bahwa memberikan gambaran jelas kepada kita tentang apa yang harus kita seharusnya dan kita lakukan, yakni memiliki hati yang melekat kepada Tuhan saudara, sehingga kita memiliki hubungan pribadi yang intim dan erat dengan Tuhan. Jadi saudara, ada pujian lekatkan hatiku. Lah itu saudara, jadi semakin melekat kepada Tuhan saudara. Kalau kita tuh melekat kepada Tuhan saudara, gamblok gitu loh ya. Kalau ada pujian nyandir Gusti
Nyender Gusti saben dina wina wengi nyender Gusti. Lah gitu saudara. Nyender, gaplok itu saudara memeluk, melekat. Nah, itu artinya kita dekat dengan Tuhan saudara. Jadi di dalam satu keluarga saudara, tak bisa dipisahkan saudara, antara kasih, cinta kasih, mengasihi, menghargai itu berawal dari keluarga kita saudara. Antara ayah dengan anak, suami dengan istri, ibu dengan anak, nanti cucu dengan nenek, kakek dengan, itu saling berkaitan saudara. Ada hubungan yang berkaitan dengan satu sama lain saudara. Kan kalau ada keluarga saudara yang maaf ya mungkin berselisih gitu ya, itu berarti kasihnya kurang saudara. Karena di dalam kita sebagai anak Tuhan yang terbesar adalah kasih. Jadi kenapa banyak orang Kristen saudara disebut orang Kristen? Karena dia punya kasih saudara, saling mengampuni, suka mengampuni saudara. Tidak akan dia menyimpan dendam dalam hatinya, karena dia sudah memiliki Allah yang penuh kasih. Jadi bedanya orang dunia ini dengan orang yang sudah mengenal, percaya kepada Kristus Yesus, hatinya penuh kasih saudara. Apakah itu kasih saudara? Kasih adalah sesuatu sikap, sifat yang dia itu tidak mempengaruhi apapun, dia tetap mengasihi, dia tetap mencintai, dia tetap menghargai saudara. Meskipun nanti dia dijahatin, dikecewain, dilukai, sudah yang sebagainya saudara, itu dalam hatinya tidak menyimpan sedikit pun luka saudara. Banyak loh saudara sekarang itu karena tidak melekat kepada Tuhan, hatinya sering sensitif saudara. Sensitif banget saudara. Kalau diginiin enggak terima, nanti dibilang gini juga enggak terima, nanti itu sudah pengen bertengkar saja saudara. Oh, itu tanda tanya kalau dia anak Tuhan saudara. Kalau dia sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, kalau hatinya masih ada kepahitan seperti itu, perlu pertobatan yang sejati saudara. Karena di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah, kasih itu yang terbesar saudara. Makna kita saudara ya. Kita juga belajar saudara. Biarlah kita mencurahkan kasih kita terhadap yang terdekat dulu saudara. Siapa terdekat kita adalah keluarga kita saudara. Setelah itu siapa saudara? Lingkungan kita saudara. Lingkungan kita bisa di rumah, bisa di gereja, bisa di pekerjaan. Semua saudara yang nggak kenal kita pun ya kita harus kasihi saudara. Jangan yang kita kenal aja, yang nggak kenal, siapa kamu? Siapa lu gitu ya saudara ya. Jadi mari kenal nggak kenal, kita memanusiakan manusia yang diciptakan Tuhan. Di dalam Kementerian Agama saudara ada satu, bahwa kita ini ada satu untuk yang kita sebagai anggota Kementerian Agama, yaitu memanusiakan manusia. Kenapa saudara? Karena kita ini semua ada ciptaan Tuhan. Kalau kita ini sama-sama ciptaan Tuhan, kita saling melukai, kita saling jahat. Apakah engkau Tuhan berarti saudara? Kalau kita menjahati, apa kita sering menghakimi, kamu salah, saya benar. Jadi mari saudara, toleransi beragama itu harus kita tetap jalankan saudara. Karena apa? Karena dasarnya bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Sejujurnya bahwa karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita saling mengasihi. Jadi kalau di antara kita saudara masih merasa kamu yang salah, saya yang benar, atau kamu gini, saya ini,
kayak kita menganggap kita yang Tuhan, saudara. Padahal kita sama-sama manusia, kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi mari saudara, pada firman Tuhan pada malam hari ini, saat kita melekat kepada Tuhan, engkau akan diberikan hikmat kebijaksanaan dalam menghadapi segala kehidupan ini. Oh haleluya, puji Tuhan saudara. Apa artinya melekat kepada Tuhan saudara? Yaitu melekat kepada Tuhan adalah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan. Jadi mengutamakan Tuhan dalam kehidupan dirinya saudara. Saya sungguh ikut bahagia juga saudara, kalau misalkan ada saudara gitu ya, seiman, atau bahkan teman, atau bahkan siapapun, kalau mereka terlihat itu misalkan suami istri, misalkan ada teman sama teman itu baik gitu loh saudara, rukun, damai sentosa gitu, senang banget itu saudara. Damai di bumi ini kayaknya terasa banget gitu saudara. Tapi pada saat melihat sesuatu saudara, misalkan di TV itu saudara ya, saudara pendengar, itu banyak orang melakukan kejahatan, pembunuhan, perampokan, apalagi saudara, penyelewengan, korupsi. Itu berawal dari apa saudara? Kalau saya pikirkan itu serakah saudara. Orang tuh kalau nggak serakah, dia tidak akan mengingini hak orang lain untuk dia raih saudara. Jadi mulai saat ini ya saudara ya, apa yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kita, biarlah karena kita melekat kepada Tuhan, itulah prioritas kita saudara. Mengutamakan Tuhan, takut pada Tuhan. Saat engkau takut pada Tuhan, kau tidak akan melakukan segala kejahatan. Kejahatan kepada siapa saudara? Kepada dirimu sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Karena jangan sampai kita disebut munafik ya saudara. Kelihatannya beribadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari apa juga dalam pikiran kita murni tidak ada kebenaran di situ. Jadi biarlah prioritas kita adalah mengutamakan Tuhan saudara. Kalaupun ada kita diberi kepercayaan pekerjaan yang jabatan saudara, pasangan hidup, teman, itu adalah alat yang diberikan Tuhan pada kita. Tapi biarlah untuk mempermuliakan Tuhan ya saudara, terlebih itu adalah Tuhan yang terutama. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara pendengar yang berbahagia, saat ini Tuhan Yesus ingin pada tahun baru ini, akhir bulan ini, di dalam akhir bulan Januari ini, mungkin awal Januari pada saat kita menyongsong tahun baru, kita mempunyai harapan-harapan yang besar saudara. Akhir bulan ini tetap harapan itu tetap menyala-nyala, rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan saudara, jangan sampai goyah. Oh puji Tuhan. Jika kita melekat padanya, kita tidak akan dibiarkannya saudara, tetapi selalu dalam perlindungannya saudara. Jadi sungguh hatinya melekat kepadaku, itu dikatakan dalam Mazmur ya saudara, sampai 15 saya bacakan lagi. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Itu janji Tuhan kepada kita saudara. Janji Tuhan kepada kita meluputkan, membentengi kita, menjawab doa kita, menyertai kita dalam kesesakan. Dan aku akan memuliakannya. Kita dimuliakan Tuhan saudara. Terus saudara, bagaimana kita tahu bahwa, atau Tuhan tahu bahwa kita melekat kepadanya? Dan caranya gimana saudara? Yaitu melekat pada Tuhan, caranya adalah berdoa, membaca firman, dan melakukannya saudara.
Dan itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Jadi saudara, mari pada tahun baru ini, engkau yang mungkin tahun yang lalu jarang-jarang berdoa, engkau yang jarang-jarang membaca Alkitab, engkau yang jarang-jarang mungkin persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, saat teduh, mari saat ini kita nyalakan roh itu lagi. Mari kita lakukan itu lagi saudara, karena itu yang disebut melekat kepada Tuhan. Saat kita ajarkan kepada anak-anak kita saudara, bahkan kita memberi contoh teladan pada anak-anak kita. Nak, setelah bangun tidur, kamu ngapain dulu? Berdoa. Mau makan ngapain dulu? Berdoa. Mau apa saja kita berdoa saudara. Dan luangkan waktu untuk kita saat teduh, yaitu membaca Alkitab dan menyembah Tuhan. Itulah saat engkau disebut melekat kepada Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran saudara. Dan ini saudara ya, pada saat pandemi ini kita dibatasi untuk bisa ke gereja, karena kita harus tetap memperdepankan prokes kesehatan saudara COVID. Kita harus tetap jaga jarak. Mungkin waktunya ibadah yang 1 jam jadi setengah jam, atau mungkin 2 jam jadi 1 jam saudara. Karena kita adalah diuji dalam masa-masa sekarang saudara. Tapi biarlah Tuhan bertujuan bahwa kita walaupun tidak bisa ke gereja full saudara, tapi di rumah kita punya mezbah doa sendiri di dalam Tuhan. Bahkan banyak waktunya lebih daripada kita ke gereja saudara, karena mungkin keterbatasan karena pandemi ini, jam-jam mungkin dikurangi saudara. Tidak apa-apa saudara, kita akan lebih dekat lagi saat kita di rumah dengan membuat mezbah doa yang baru bersama keluarga kita. Itu yang Tuhan malah berkenan saudara, lebih berkenan lagi. Jadi dua-duanya saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkenan. Dan itulah disebut melekat kepada Tuhan saudaraku. Oh haleluya. Saudara pendengar yang berbahagia, saat ini kita akan dengarkan untuk memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Apa yang kita butuhkan saudara? Selain caranya tadi saudara, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita membaca Alkitab, kita membuat jam-jam doa saat teduh dengan Tuhan. Dan dibutuhkan apa saudara untuk kita bisa melakukan segala itu saudara? Yaitu sebuah passion atau hasrat kerinduan yang besar gitu loh saudara. Itu yang akan kita butuhkan untuk kita bisa menjadi orang yang disebut dengan melekat dengan Tuhan. Hati yang melekat dibutuhkan passion saudara dalam diri kita kepada Tuhan, yang tidak berhenti sampai kapanpun saudara, terus lanjut saudara. Jika kita mempunyai passion dalam hidup kita ini saudara untuk Tuhan, maka kita akan sering menjadi orang Kristen yang, jadi kalau kita tidak memiliki passion dulu ya saudara, kita akan sering diombang-ambingkan. Jadi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ketidakpercayaan itu akan selalu menghimpit. Tapi kalau kita saat ini, tahun baru 2002 ini, di akhir bulan ini, kita bentuk passion hidup kita, kerinduan kita kepada Tuhan lebih lagi, maka kita akan gampang diombang-ambingkan dalam segala permasalahan dalam kehidupan kita ini saudara. Yaitu kita lebih diminta Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan percaya kepadanya. Jadi itulah passion saudara.
passion, jadi kerinduan yang luar biasa, hasrat yang luar biasa untuk kita selalu mempermuliakan nama Tuhan dengan cara apapun, saudara. Beribadah dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita. Engkau yang sebagai anak, engkau tetap menghargai, menghormati orang tuamu. Belajar yang sungguh-sungguh sampai engkau mencapai masa depan. Engkau yang bekerja, engkau akan bekerja dengan baik. Engkau dipercaya oleh atasanmu. Itu caranya juga engkau beribadah kepada Tuhan, saudara. Dan saat kau ke gereja, engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanpa motivasi apapun, kau murni hatimu punya passion kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Oh puji Tuhan, haleluya. Apa yang dibutuhkan lagi, saudara, untuk kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan? Yaitu kita adalah percaya. Yaitu pada saat kita memberikan kehidupan kita, kita akan mempunyai kerinduan besar untuk datang kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah percaya, saudara. Setiap orang, masing-masing individu, tidak usah manusia sama Tuhan, saudara. Manusia dengan manusia tuh kalau nggak diiringi dengan kepercayaan, tidak akan terjadi sesuatu. Suami istri, kalau dia tidak saling percaya, tidak jadi suami istri, saudara. Nah, nanti pekerjaan juga gitu, atasan dengan bawahan. Kalau nggak saling percaya, nggak dijadikan bawahan. Atasan juga gitu, ya akan semakin jabatannya naik karena bisa dipercaya. Pelayanan juga gitu, saudara. Saat engkau diberi pelayanan kecil sampai engkau menjadi mungkin yang terdepan gitu, saudara, jangan bangga, saudara. Itu semua adalah hanya anugerah dari Tuhan. Memang kita berusaha, saudara, karena itu kita harus berusaha mencapai kepercayaan Tuhan. Terlebih itu semua adalah anugerah Tuhan. Kalau engkau benar-benar sungguh-sungguh, kau akan diberikan kepercayaan itu. Tapi jangan mimpi, saudara. Engkau biasa-biasa saja. Engkau nggak mau maju, ya akan stuck di situ aja, saudara. Jadi mari, tahun 2001 yang sudah berlalu, yang kurang yang tidak rajin, biarlah saat ini tahun 2002 kita semakin melekat Tuhan. Kita rubah segala pembaruan budi kita, segala sikap kita untuk lebih melekat kepada Tuhan. Kalau engkau sudah melekat kepada Tuhan, itu akan ngikut, saudara. Hidupmu akan selalu diberkati Tuhan, karena sudah bertindak, sudah bergerak, saudara. Oh haleluya. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, dimanapun Anda saat ini berada, puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini adalah kita diingatkan kepada Tuhan bahwa di tahun 2002 ini Tuhan ingin kita melekat kepada Tuhan lebih lagi, saudara. Yaitu tetap andalkan Tuhan, saudara. Mengutamakan Tuhan, saudara. Punya passion, punya kerinduan, saudara. Punya harapan tuh besar bisa tercapai. Dan tetap percaya, saudara. Oh puji Tuhan. Demikianlah, saudaraku, untuk mimbar Kristen pada malam hari ini. Bila hati kita mulai detik ini kita mempunyai kerinduan, passion, hasrat yang luar biasa kepada Tuhan, untuk bisa lebih melekat lagi kepadanya. Hidup kita pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus sampai akhir hayat kita. Tetap percaya kepadanya bahwa Dia adalah juru selamat kita, juru selamat semua manusia. Dan pada akhirnya kesetiaan itu yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita. Sampai akhir kita percaya, melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya akan mengakhiri dengan doa. Dan kita mari bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam bacaan surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Firman-Mu sungguh luar biasa, indah Tuhan, yang Kau berikan bagi kami. Bahwa
Biarlah hati kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Hidup kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Di dalam tahun baru 2022 ini dan di dalam akhir bulan Januari ini Tuhan, Kau sudah sertai kami Ebenezer ya Tuhan. Kau selalu menjadi penolong kami. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami melekat kepadamu, perlindunganmu, Engkaulah batu benteng kami. Kau akan selalu menyertai kami. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kami selalu. Terima kasih. Injua kami Tuhan, berkati semua pendengar Radio Lubuk Indonesia Madiun yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, jamah hati mereka Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh melakukan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara pendengar Republik Indonesia Madiun, demikianlah Mimbar Kristen pada malam hari ini. Saya Ibu Mardianti undur diri, dan kita bertemu lagi dalam Mimbar Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua dan tetap melekat kepada Tuhan. Haleluya.